Yang menista agama dan perlu diproses hukum itu ya Suki Nur sales pembalut, bukan Gus Yakut. Ini bukan analogi lagi, tapi yang dilakukan oleh Nur Sugi ini sudah keterlaluan, penistaan dan pelecehan terhadap azan. Jauh lebih berbahaya, jauh lebih salah, jauh lebih blunder dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Agama. Hentikanlah ini semuanya, janganlah Anda buat gaduh ini NKRI. Saya akan bela Gus Yakut, dia berkata benar. Emang untuk melihat kebenaran itu diperlukan hati yang bersih dan akal yang panjang. Kalau orang sudah hatinya kotor, akalnya pendek, apapun itu perkataan orang, sebaik apapun akan dipandang negatif. Ini negeri apa ini kalau begini terus? Nggak selesai-selesai. Yang waras lah. Masa seorang Gus Yakut yang begitu Islamnya kuatnya, kemampuan keilmuannya, dituduh penista agama. Jalan terus Gus Yakut, Anda nggak salah kok. Yang salah itu orang-orang yang mempolitisasi apa yang Anda ucapkan berdasarkan kepentingan politik mereka pribadi. Masa gini aja nggak ngerti? Gua yang goblok atau mereka yang kelewat pinter ya? Baru-baru ini, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau yang kerap disapa Gus Yakut menerbitkan surat edaran mengenai pengaturan pengeras suara di masjid dan musola. Lantas, apa yang melatar belakangi penerbitan aturan itu? Pengeras suara atau toa memang dibutuhkan oleh umat muslim untuk menyiarkan Islam di tengah masyarakat. Artinya, penggunaannya di masjid-masjid dan di musola tidak akan dilarang. Hanya saja, kita perlu sadari bahwa masyarakat Indonesia ini beragam atau majemuk, baik dari segi agama, keyakinan, serta latar belakang. Untuk itu, supaya kerukunan antar masyarakat ini tetap terjaga, perlu adanya sikap saling menghormati. Salah satunya adalah dengan tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman oleh pengeras suara tempat ibadah yang volumenya terlalu tinggi. Karena kasihan juga mereka yang perlu istirahat, seperti lansia dan juga balita jadi terganggu akibat suara dari toa musola yang volumenya 100% full. Begitupun dengan mereka yang tidak punya kewajiban untuk sholat, seperti non-muslim, anak-anak dan perempuan yang lagi haid, tidak semestinya terganggu oleh suara azan yang terlalu kencang dari masjid. Jadi jelas tujuannya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban dan juga keharmonisan di masyarakat. Namun tetap saja banyak yang tidak suka atau menolak kebijakan Menak ini, hingga mereka memelintir pernyataan Gus Yakut dan seolah-olah Menak membandingkan antara aturan pengeras suara dengan gonggongan anjing. Padahal Ketua GP Ansor itu sama sekali tidak mengatakan hal itu. Lantas apa tujuan mereka memelintir pernyataan Menteri Agama itu? Supaya punya alasan untuk mengatakan Gus Yakut telah melakukan penodaan agama dan punya bahan untuk melaporkannya ke polisi. Seperti yang dilakukan oleh mantan kader Partai Demokrat Roy Suryo yang melaporkan Menteri Agama ke pihak berwajib. Dia pakar hukum bukan, pakar agama juga bukan, hanya pakar perbokepan nasional tiba-tiba menyimpulkan bahwa Gus Yakut telah melakukan penodaan agama. Dan terlihat sekali jika Roy itu awan soal hukum. Masa kejadian di Riau tapi melapor ke Polda Metro Jaya? Kan koplak itu. Seharusnya dia melaporkan ke Polda Riau dong, karena TKP-nya atau lokus deliktinya berada di wilayah hukum Polda Riau. Dan terakhir, lantaran laporan Roy Suryo itu salah alamat seperti lagu Ayu Ting Ting pun ditolak oleh Polda Metro Jaya. Di mana selain Roy, ada juga yang menggiring opini di medsos untuk menjatuhkan Gus Yakut, yakni dengan cara menaikkan tagar di Twitter proses hukum Gus Yakut. Berikut ini adalah salah satu cuitan yang menggunakan tagar itu. Penodaan agama yang dilakukan Yakut sangat meresahkan dan amat fatal, sehingga tak boleh dibiarkan. Jika polisi menolak laporan, maka umat Islam harus turun ke jalan sampai Yakut diproses hukum dan dipecat serta dipenjara. Agak aneh memang ya, ketika Gus Yakut dituduh melakukan penodaan agama, karena tidak ada alasan kuat ia melakukan itu. Lawang jabatannya Menteri Agama kok. Dan juga ini merupakan anggota organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Di samping itu, abangnya Gus Yahya juga menjabat sebagai Ketua NU serta bapaknya Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri adalah ulama dan pengasuh pondok pesantren Raudlatul Talibin Rembang. Sementara datuknya Kiai Haji Bisri Mustafa merupakan salah satu ulama besar di negeri ini. Ini ibarat Novel Bamukmin jadi sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kan gak mungkin. Jadi terlihat sekali cuitan itu tuduhan tanpa bukti. Dan karena menggunakan istilah penodaan agama, mereka coba mengahokkan Menak. Dan setelah menelusuri cuitan yang lain, ternyata pemilik akun Twitter yang menyudutkan Menak itu merupakan pendukung Rizik, FPI, serta PA212. Lalu apa tujuan sebenarnya mereka mau menjatuhkan Gus Yakut itu? Untuk saat ini,
Yang kelihatannya ada dua. Pertama, karena kiprah Gus Yakut yang keras melawan kelompok-kelompok intoleran. Kedua, ada bohir yang mengincar jabatan Menteri Agama. Terbukti kok, sejatinya yang mengolok-olok agama itu adalah Gus Nur dengan memperbanyak azan. Terlihat dalam video yang beredar di dunia maya. Sugi Nur mengkritik Menak dengan cara melafalkan azan yang dibarengi dengan menirukan suara gonggongan anjing. Harusnya, mengkritik itu dilakukan dengan cara yang benar, Ferguson, bukan malah melecehkan agama sendiri. Dan sebagai penutup, Gus Nur inilah yang mesti dilaporkan ke polisi, bukan Menak. Karena dia itu penista agama yang sesungguhnya. Tapi karena dia juga kadrun, ya kadrun lain pura-pura nggak tahu. Sementara Roy Suryo memilih untuk bungkam perihal kelakuan si Sugi sales pembalut itu. Karena nggak ada pancinya kali ya. Kadrun. Itulah julukan yang diberikan oleh netizen kepada para pembenci Presiden Jokowi. Rata-rata mereka ini merupakan spesialisasi hate speech serta memiliki ciri khusus, yakni merasa paling benar sendiri dan suka mikir terbalik. Kasta Brahmana, mereka para pembenci pemerintah yang membungkus diri dengan pakaian ulama. Ya, sebut saja misalnya Rizik Syihab, Tengku Zulkarnain, Yusuf Martak, Haikal Hasan, Ahmad Sobri Lubis, dan lain-lain. Tidak jarang dari mereka ini sama sekali bukan berlatar belakang pendidikan agama, tapi berani banget mengulama. Misalnya Tengku Zul, dulunya adalah pemain keyboard dan penyiar di Radio Republik Indonesia. Mungkin karena orang sudah banyak yang agak mendengar radio lagi akibat perkembangan zaman, kini doi jadi ustadz ya, digoreng dadakan 2000-an. Kemudian ada Haikal Hasan yang kuliahnya mengambil jurusan teknik informatika lalu jadi motivator dan sekarang juga dijuluki ustadz oleh kadrun yang lain. Aduh, kadrun yang menduduki kasta kesatria seperti Serda BDS dari TNI AU dan Kopda Astari Triyuda, anggota Kompi Alyon Zikon 11 Kodam Jaya. Si serta BDS ini